Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Khoik Al-Rafi di video penjelasan soal HackerRank ini. Nah, di video kali ini kita kedapatan soal kategori 3. Nah, di soal ini menerapkan konsep struktur data yang baru yaitu tree. Jadi sebelum kita lanjut ke soalnya, kita jelaskan dulu apa itu tree. Jadi tree ini berupa konsep struktur data yang berbentuk hierarki. Kalau Anda pernah melihat eh, pohon keluarga seperti itu, nah itu kan ada yang paling tua, se turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cucunya berikutnya seperti itu. Nah, seperti itu gambaran kasarnya lah bagaimana konsep ini bekerja. Nah, kita lanjut ke soalnya. Jadi ceritanya kita udah buat bisnis kereta, tapi kita ngebantu seorang namanya Pak Tri, sebuah ilmuwan. Kita bantu untuk mengembangkan sistem komputer yang membantu untuk mengkategorisasi hal gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan seperti implementasi dapat melengkapi template kode yang diberikan ataupun from scratch. Kemudian diperbolehkan menggunakan library collection untuk memudahkan implementasi. Dan implementasi harus menggunakan tree dan nama node case sensitive. Nah, untuk format inputnya memiliki 3 jenis yaitu insert, print leaf, dan exit. Nah, di insert ini memasukkan urutan pet lah, kalau maksudnya dari root itu nyambungnya kemana. Nah, turunnya itu disebutnya pet gitu. Nah, memasukkan node dengan struktur sesuai pada pet. Jika pet itu jalur lah istilahnya kan. Jika terdapat node pada pet belum ada, maka program akan menambahkan node sesuai dengan pet yang diberikan. Jika terdapat nama node di dalam pet yang hanya terdiri dari white space, program tidak akan menambahkan pet. Kemudian ada print leaf. Program ini akan mencari seluruh leaf. Jadi sebelumnya leaf itu kalau di tree merupakan data-data yang terakhir. Maksudnya kalau misalnya di pohon keluarga tuh generasi terakhir gitu. Nah, itu leaf yang nggak punya anak lagi. Nah, itu leaf. Kemudian exit keluar dari program dan mencetak keseluruhan tree. Berarti susunan tree itu dicetak semua. Kemudian constraint-nya di sini ada node pada pet dipisahkan menggunakan tanda strip sehingga tidak ada nama node yang mengandung karakter strip. Kemudian output formatnya, jika insert ya akan mencetak pet tidak valid jika pet yang dimasukkan tidak valid. Nah, jadi kalau misalnya ada output format, kalau insert seperti ini aja. Kemudian print leaf, maka akan cetak seluruh leaf yang ada pada tree dan diurutkan berdasarkan abjad dengan format toString array. Dan exit akan cetak seluruh struktur tree. Jika ada perintah exit ya akan cetak seluruh struktur tree. Nah, kemudian di sini ada aturan pencetakannya. Pertama, kita menggunakan depth first untuk urutannya. Kemudian urutannya urutan pencetakan child dari sebuah node diurutkan berdasarkan urutan masuk. Nah, kalau child ini berdasarkan urutan masuk, sedangkan urutan pencetakan menggunakan depth first. Kemudian leading space untuk setiap node berdasarkan depth node tersebut, kedalaman node tersebut. Nah, 2 kali depth leading space. Berarti kalau root berarti di depth 0 sehingga menggunakan 2 kali 0. Hasilnya 0 kan. Nah, kemudian contoh kedua ada Felis Domestica. Berarti di depth kedua sehingga menggunakan 2 kali 2. Kalau depth ketiga 2 kali 3 seperti itu. Tiap node dicetak dengan diawali tanda strip. Oke. Seperti ini contoh sampelnya dan contoh sampel inputnya dan ini output yang diharapkan. Seperti biasa, saya akan lanjut menjelaskan program yang sudah saya buat. Seperti biasa di sini kita import library dari Java ya, kalau dibutuhkan. Kemudian di sini ada kelas deklarasi class solution.
Kemudian di sini main class. Nah, di main class ini kita menginisiasi class tree, kelas atribut tree. Kemudian di sini kita membuat scanner ya, agar bisa menerima inputan. Kemudian di sini ada loop while. Nah, di loop while ini pertama dia menerima inputan dari user. Nah, setelah menerima inputan, maka inputan tadi akan dibagi kata per kata dengan split dengan spasi ya. Jadi per spasi dibagi. Kemudian kata pertama atau indeks 0 di sini itu jadi komen. Jadi di switch comment ini, di switch case, maka jika kata pertama insert, maka dia akan membuat path-nya ya sesuai format seperti ini, strip, terus array copy row word 1, word length. Kemudian akan menjalankan method insert. Kemudian jika print leaf perintahnya, maka akan menjalankan method print leaf. Kemudian jika exit, maka akan menjalankan method print tree. Nah, default dari switch case ini adalah akan mengeluarkan perintah tidak valid. Nah, kita masuk ke class tree-nya. Nah, di sini ada deklarasi class tree-nya, kemudian ada kelas di dalam tree yaitu class node. Nah, di class node ini kita deklarasi string data untuk datanya, kemudian node parent, kemudian ada kita membuat array list child. Jadi child ini merupakan kalau root itu kan yang paling atas. Nah, kalau child itu node yang punya parent atau punya node yang menghubungkannya di atasnya gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada konstruktor untuk node-nya yang menerima inputan string data dan node parent, dan ada array list juga di sini. Kemudian di sini ada method node get child. Nah, di sini akan memeriksa child apakah sesuai dengan memeriksa child dengan namanya, apa sesuai dengan nama gitu, equals with name. Kemudian akan mengembalikan nilai. Jika sesuai akan mengembalikan node-nya, jika enggak maka 0. Kemudian ada public boolean is leaf. Nah, public boolean is leaf ini yang method yang menyatakan bahwa ini leaf seperti itu. Nah, jika ya, maka dia akan mengembalikan child itu kosong. Kemudian di sini ada deklarasi node root. Tadi ada node parent dan ini node root. Jadi di sini ada tree ya. Kita buat tree. Nah, di sini akan membuat root. Nah, di root ini dia akan mengeluarkan kata root seperti ini. Kemudian public, kita ke method insert. Nah, di method insert di sini akan memasukkan path tadi yang udah ditulis user yang gunanya. Nah, dia akan mengecek di sini. Dia memanggil isValid path, nanti ada method isValid path di bawah. Nah, jika valid, maka dia akan mencetak path seperti format ini, path, terus kemudian path-nya tidak valid seperti itu. Nah, di sini ada node pointer root.
Kemudian kita di sini menginisiasi node pointer root, kemudian kita membagi path-nya dengan splitnya per tanda strip ini ya, katanya setelah dipanggil. Di sini ada pengulangan for ya. Nah, di sini dia akan mengulang sebanyak kata sepanjang berapa banyak katanya. Nah, kemudian dia akan menyimpan kata word ini, menyimpan word ke node name, kemudian node child-nya dipanggil. Nah, kemudian diperiksa apakah child ini null. Nah, kemudian akan membuat node baru ya, yang berisi pointer, kemudian akan menambahkannya ke pointer child add child gitu. Nah, jika tidak maka pointer sama dengan child. Kemudian di sini ada method printleaf. Nah, method printleaf ini berguna untuk mencetak daun-daun atau yang data-data yang terakhir seperti itu. Nah, kemudian pertama kita menginisiasikan list stringnya, membuat array listnya, kemudian kita akan memanggil method collect leaf nodes yang ada di bawah sini. Kemudian kita akan mengurutkan dengan sort leaf node-nya, kemudian akan mencetak dengan format seperti ini. Kemudian ada private void collect leaf nodes. Nah, ini menerima inputan node dan array stringnya, leaf node-nya. Kemudian jika node itu leaf, maka dia akan menambahkan ke data leaf nodes. Nah, ketidak maka dia akan nambahkannya ke child aja. Jadi di sini ada public void print tree. Nah, di sini berguna untuk mencetak keseluruhan hierarki struktur tree yang udah disimpan. Nah, pertama sini dia akan di sini untuk memanggil method print tree yang di sini ya. Nah, ini kan private. Nah, terus dimulai dari kedalamannya 0. Nah, di sini private void print ini mencetak bagaimana struktur print tree-nya. Nah, dimulai dari kedalamannya. Nah, tadi kan kalau root 0. Nah, kalau misalnya yang lain itu depth dikali 2, maka akan cetak seperti format seperti ini. Kemudian di sini ada private boolean is valid path. Ini untuk menentukan apakah path itu valid atau tidak, yang akan digunakan di method insert nanti. Nah, di sini ada path memanggil path-nya. Jika terus dicek apakah path itu kosong atau mengandung stripnya double, atau dimulai sama strip seperti ini, atau diakhiri dengan tanda strip. Nah, jadi di sini dia akan memisahkan path splitnya ya, katanya dipisahkan dengan split, kemudian dipisahkannya dengan tanda strip gitu. Kemudian for maka akan dari pengulangan memanggil ini apakah kosong atau tidak, seperti itu. Jadi keseluruhan programnya ya, maka kita akan coba run. Test case-nya berhasil, test case 0-nya berhasil, dan saya juga sudah submit, dan keseluruhan test case-nya juga sudah berhasil.
Oke, seperti itu saja penjelasan dari soal kategori 3 ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan di perkataan atau ketika beberapa konsep yang agak miss seperti itu. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.